Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar sobat misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kalau untuk kalian juga yang lagi nyari kerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Nah, gimana nih puasa ya kalian teman-teman? Udah batal berapa nih? Seperti biasa nih dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim lewat Instagram atau email kami. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini gue mau cerita tentang babi. Babi? Babi. Babi apa nih? Ngepet. Waduh, babi Ngepet, ngepet. guys. Ini berarti masuknya pesugihan ya? Pesugihan kayaknya ya. Tapi dia enggak ini nyawa sih. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu boleh banget ya tulis di kolom komentar. Dan sebelum Cici ngelajutin ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum nih, ayo dong, dan biar kita makin semangat lagi. Gimana tuh Cici caranya? Gampang banget nih, kalian cukup subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian buat subscribe channel kita. Dan buat kalian yang baru gabung bisa juga nih nonton dari video kita dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke nih Ci, sebelum lanjut ceritanya gue mungkin mau nanya nih sedikit nih, mungkin bisa ngewakilin teman-teman yang ada di rumah nih. Ini proses lu buat cerita arwah kayak gini gimana tuh Ci? Jadi emang dari dulu sih ya suka ada yang cerita, cuman yang gimana ya, dia tuh cerita-cerita tentang kenapa dia meninggal gitu, kenapa dia bisa gentayangan gitu, kenapa dia belum bisa maksudnya pergi ke surga lah misalkan gitu. Ya awalnya sih kayak gitu, cuman ya semenjak kita buat podcast ini nih ya menurut gua ya cerita mereka nih manfaat nih, maksudnya buat cerita kita di sini kan, biar orang-orang juga kan tahu nih kayak oh ternyata ada cerita kayak gini ya, oh gini loh prosesnya gitu, oh dia meninggalnya gara-gara ini kayak gitu. Kayak yang buruknya ya jangan diambil, yang baiknya ya bolehlah diambil gitu. Ya Ci, semoga ada pelajaran ya dari cerita-cerita arwah ini yang lu ceritain ya. Bener. Buat teman-teman yang ada di rumah nih. Dan juga kemarin gue baca komen nih Ci, setannya dengerin curhatan, masa ada yang mau curhat juga nih, lu gimana tuh Ci? Curhat apa? Kalau mau curhat tentang misteri nggak apa-apa, kalau curhat tentang dirinya sendiri jangan. Itu mah di lain aja ya Ci ya. Oke deh Ci, lanjutin tuh cerita babi ngepet. Oke, jadi ya seperti yang gue bilang tadi, cerita dari makhluk yang tak kasat mata ini. Dia datang ke gua untuk cerita tentang kisahnya pas dia jadi babi ngepet gitu. Jadi awal mulanya itu dia tuh kayak kerja serabutan, terus nyari kerja sana sini juga nggak diterima gitu. Dan dia juga pernah dagang asongan, kayak yang bawa yang kotak yang pakai gini cangcimen iya. gitu kan. Dia jualan rokok kayak gitu-gitu deh, cuman ya untung nggak seberapa, terus juga kayak ya nggak jalan lah gitu, nggak cukup lah buat menuhin kebutuhannya keluarganya dia gitu. Nah, dia juga kayak sempet ya nongkrong sana nongkrong sini, maksudnya kayak ngobrol sama teman-temannya gitu, bantuin gue lah nyari kerjaan gitu. Cuman ya teman-temannya juga rata-rata kan ya kerjanya serabutan gitu kan, dan kebetulan juga dia sekolahnya bukan sekolah tinggi lah intinya gitu, yang namanya mungkin zaman dulu kan sekolahnya ya? bener palingnya ya paling SD atau SMP kan gitu. Dan kebetulan juga ini kejadiannya itu di tahun 2003 gitu. Nah dari situ akhirnya pulanglah dia ke rumah, dan sampai rumah dia lagi santai-santai, akhirnya dia nonton nih film, ada film tentang babi ngepet. Nah, tiba-tiba dia kepikiran kayak wah kayaknya kalau gua jadi babi ngepet gua bisa dapat uang banyak nih gitu. Terus
boleh nih gue coba cari-cari tahu nih tentang babi ngepet ini, ritual tuh kayak gimana aja, terus caranya gimana biar gue bisa jadi babi ngepet gitu. Dulu tertarik karena mungkin udah kepepet kali ya. Bener, jadi dia ngelihat di film itu tuh babi ngepet tuh enak banget nyari uangnya, cuman kayak gitu doang lu bisa ngasilin uang banyak gitu. Oke. Dari situ akhirnya dia nanya-nanya nih ke temen-temennya, lu tahu nggak tempat ini dukun gitu. Terus mau ngapain lu? Nggak apa-apa, gue pengen nanya-nanya aja, kata dia gitu kan. Nah, terus akhirnya coba aja sana ke Mbah Demo, katanya gitu kan. Terus di mana tuh, katanya gitu kan. Ada tuh di deket sana, dia ngomongnya gitu kan. Akhirnya datanglah nih si Oki ini ke tempatnya Mbah Demo ini. Nah, setelah kesana dia jelasin maksudnya dia datang ke sana itu apa gitu, kayak iya Mbah, saya mau jadi babi ngepet, gimana caranya gitu. Terus tujuannya buat ngedapetin uang biar bisa hidupin keluarganya gitu. Terus kata si mbahnya ini, oh boleh katanya, kalau emang kamu mau, kata dia gitu. Cuman ritualnya berat, kata si mbahnya ini gitu kan. Terus kata si Oki ini, nggak apa-apa katanya, saya jalanin, kata dia gitu, saya coba, kata dia gitu. Akhirnya dikasih tahu lah, dia itu harus kayak bersemedi lah gitu di salah satu gunung, cuman nggak disebutin gunungnya mana. Dan juga dia tuh kayak harus puasa itu selama 40 hari. Terus puasa 40 hari, terus di gunung juga harus bersemedi itu selama 40 hari. Dan setelah selesai dari situ dia juga harus pergi ke makam keramat gitu. Dan di makam keramat itu dia tuh dikasih kayak minuman gitu, disuruh minum itu dan itu darah. Cuman dia nggak tahu nih katanya darah apa. Pokoknya kayak darahnya itu bener-bener kayak amis banget lah gitu. Jadi si Oki ini emang sendiri gue nggak tahu nih darah apa Nggak tahu. sebenarnya. Pokoknya pas diajak ke makam keramat dan dia kayak memohon gitu biar dibantu dia buat jadi babi gitu. Terus setelah dia minta kayak gitu, terus akhirnya dikasihlah minum darah ini gitu sama si Mbah Demonya ini. Setelah dia minum, si mbahnya ini ngejelasin, ya kamu ini harus ada persetujuan dari istri kamu gitu untuk ngejalanin ritual ini, karena kayak istrinya ini harus jagain satu lilin ini. Jadi di saat lilin ini kayak apinya itu gerak-gerak gitu, kayak pokoknya nggak stabil lah gitu, gerak-gerak, itu tandanya kamu celaka gitu, entah dikejar entah ketahuan, pokoknya di saat itu pokoknya itu tuh kamu tuh celaka gitu, bakalan mau celaka. Kalau udah mulai kayak gitu harus ditiup sama istri kamu biar kamu bisa berubah jadi manusia dan gak ketangkep gitu. Nah dia udah ngerti nih, oh ya udah Mbah saya paham, saya ngerti gitu. Pulanglah Oki ke rumahnya, ketemulah dia sama istrinya, kayak dia ngejelasin, Bu, saya selama ini ngejalanin ritual, terus dan saya ini minta izin buat jadi babi ngepet gitu. Terus kata istrinya, lah kok jalur kayak gini gitu cari uangnya gitu. Terus nggak apa-apa lah Bu, daripada capek nyari kerjaan sana sini nggak dapet gitu kan, tuh nyari uang susah, kata dia kayak gitu. Dicoba nggak apa-apa ya, kata si Oki gitu kan. Nah akhirnya istrinya pun setuju, kayak ya udah deh Pak, mau gimana lagi, kita juga butuh uang gitu kan buat beli susu anaknya, buat biaya hidup dia sehari-hari juga gitu. Nah akhirnya istrinya setuju dan Oki pun menjelaskan seperti yang Mbak Demo jelasin tadi kan. Jadi istrinya ini harus jagain lilin, dan benar-benar pas saat ritual itu istrinya tuh nggak boleh sama sekali ninggalin lilinnya itu. Jadi lilinnya itu harus benar-benar dijaga, jadi nggak boleh ditinggalin sama sekali. Dan dia jelasin lagi juga ke istrinya, kalau lilinnya udah mulai, apinya udah mulai goyang, itu kamu harus cepet-cepet tiup, soalnya di saat itu saya lagi dalam bahaya, kata si Oki gitu kan. Nah istrinya oh iya udah, dia paham gitu. Nah dari situ hari pertama mulailah si Oki ini ngejalanin jadi babinya ini, jadi babi ngepet ini. Dia ke lingkungan rumah dia juga sebenarnya. Oh masih daerah situ juga? Daerah rumahnya dia gitu. Akhirnya
setelah di depan rumah yang dia tuju dia baca-baca kayak mantra gitu, cuman nggak tahu ya dia ngejebutin mantranya apa. Setelah dia baca mantra dan dia jadi babi, nah dari situlah dia mulai ngambil uang kayak 50 ribuan, 100 ribu gitu, dan itu bisa dapat satu malam itu bisa ratusan ribu lah intinya kayak gitu. Nah dari situ dia terus ngejalanin jadi babinya itu selama kurang lebih 1 minggu lah, udah 1 minggu berjalan. Nah warga-warga pada heboh nih kayak, kampung situ ya pasti ya. Pada ngomong apa namanya, duit pada hilang nih, kemana ya gitu. Ya ini sama gue juga, duit gue hilang jadi gitu kan, pada tuyul kali ya katanya kan. Pada namanya heboh pasti ya. pada heboh. Terus masa sih gitu, iya duit gue juga sama hilang, pada ngomong kayak gitu kan. Terus wah udah bahaya nih kalau semuanya udah hilang kata dia gitu, berarti bukan gue doang ya, warga-warga lain juga udah pada hilang nih uangnya gitu kan. Dari situ pada gimana kita ngeronda aja malam ini gitu, baik kita tahu nih ada apa sih, apa ada maling atau ada apa gitu kan. Udah kita ngeronda aja malam ini gitu. Nah si Oki juga bilang sorry ya, maksudnya maaf ya buat malam ini dia nggak bisa ikut ronda dulu gitu, kayak lagi enak badan lah alasannya gitu. Di situ yang lain juga ngerti, oh ya udah biar kita aja pada yang jaga gitu, karena kan mereka juga penasaran kan sebenarnya apa sih nih yang ngambil uang gitu kan, apa ada maling, apa ada tuyul, apa yang lain-lain mungkin ya. Nah keesokan harinya si Oki ini beraksi lagi dia jadi babi ngepet. Nah di saat itu ada salah satu warga yang denger kayak suara ngokan babi gitu. Gimana tuh suara? Iyalah, gue nggak bisa lagi jadi babi. Pokoknya gitu dah. Iya kayak babi lah, pokoknya kayak suara babi gitu lah ya. Nah terus pas suara babi gitu ada warga, ada suara babi nih gitu. Pas dia cek juga duit gue hilang nih gitu kan. Nah akhirnya rame lagi tuh warga, kita kumpul gitu. Kita harus rapat nih katanya, sama Pak RT tadi gitu. Karena ini masalah ini tuh udah benar-benar serius gitu. Soalnya ini ternyata yang kita curigain maling atau tuyul itu salah. Ternyata itu ada babi, katanya ada babi ngepet di sini. Jadi gitu. Terus akhirnya berdiskusi lah mereka, kayak ada Pak RT juga, ada warga-warga yang lain juga. Dia benar-benar ikutan diskusi gitu. Kayaknya kita harus cari cara nih biar bisa ngejebak babi itu gitu. Terus Oki di situ juga ikutan. Ya gimana ya, soalnya duit saya juga sama nih suka hilang kata dia gitu kan. Terus iya sama nih, kita juga semuanya pada kebanyakan hilang uang kata dia gitu. Dan dari situ kata Pak RT ya udah gimana kita jaga di gang 1 nih kata dia gitu. Jadi semua warga kumpul di gang 1, karena kan di gang 1 ini nih yang sering didatengin babi ngepet itu katanya gitu. Dan uang kita juga kebanyakan hilang di gang 1 nih kata dia gitu. Pokoknya besok malam kita harus kumpul di gang 1 semua ya, biar kita bisa nangkap babi itu gitu. Awalnya si Oki ini kayak ketar-ketir nih, aduh jangan sampai gue ketahuan nih gitu kan. Cuman pas dia tahu mereka pada mau ke gang 1, ya udah berarti gue harus kerja jalannya ke gang 2 aja nih gitu. Karena kan mereka ngumpulnya di gang 1 kan. Terus itu pulanglah dia ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya kayak, Bu, warga lagi pada heboh nih katanya kehilangan uang kata dia gitu. Jangan sampai kita ketahuan ya kata dia gitu. Nah besok lagi kan ibu kan pasti belanja sayur nih kata dia gitu. Kebutuhan ya. Pasti ibu-ibu pada ngomong kata dia gitu. Kalau misalnya ibu-ibu nanya, yang ibu-ibu lain nanya, bilang aja ibu juga kehilangan uang kata dia gitu. Oh ya udah Pak, iya kata si ibunya gitu kan. Sampailah keesokan paginya dan dia belanja di sayur yang dorong gitulah, yang biasa mangkal di di situ. Nah ngumpulnya tuh ibu-ibu pada kayak ngerumpi gitu. Pasti rumpi kan ibu-ibu ya. Iya pada ngerumpi kayak iya nih duit saya hilang mulu kata dia tuh. Iya sama, makanya juga bapak-bapak pada rapat katanya gitu kan, mau ngejebak itu babi kata ibu gitu kan. Terus dia nanya, Ibu Oki gimana katanya, uangnya kehilangan juga nggak katanya tuh.
ya nih saya juga bingung, uang saya hilang mulu, lumayan hilangnya, kata dia gitu. Terus ibu-ibu yang lain nanya, oh ya sekarang Pak Oki udah kerja ya gitu. Soalnya sekarang kayaknya kehidupannya udah mulai enak gitu. Oh, udah mulai ada perubahan tuh di keluarga si Oki ini ya. Sedangkan yang tadinya dia tuh kesusahan banget gitu, kayak buat makan sehari-hari itu tuh benar-benar susah lah gitu. Nah ini biasanya belanjanya juga sayur, cuman kayak sayur, tempe kayak gitu-gitu doang. Nah sekarang tuh belakangan ini tuh selalu belanja daging ayam, daging sapi lah intinya kayak gitu. Terus belanjanya juga yang mahal-mahal lah intinya kayak gitu. Dan dia juga pakai kayak perhiasan gitu, yang Jadi, awalnya polos lah, nggak pakai apa-apa gitu. Dari situ ibu-ibu juga kan curiga, mulai curiga juga nih. Terus kerjanya apa? Nggak tahu, saya nggak pernah nanya suami saya kerja apa, kata dia gitu. Cuman dia kerja katanya gitu. Terus ibu-ibu yang lain kayak ada yang curiga juga, masa sih kayaknya di rumah aja nggak kemana-mana gitu. Oh, ada juga tuh yang julid ibu Iya, ya. namanya ibu julid kan. Nah terus kata dia, iya dia kadang-kadang kerjanya malam katanya gitu. Jadinya pagi udah pulang udah tidur katanya gitu. Terus kerja apa tuh malam-malam gitu, namanya ibu-ibu. Nggak tahu saya Bu, saya belum nanya gitu. Terus ya kayak masa sih istri sendiri nggak tahu Iya sih, gitu bener juga ya sih. nggak sih. Iya, bener. Terus saya nggak tahu Bu, yaudah Bu saya duluan ya, saya pulang dulu katanya. Soalnya saya mau masakin buat suami sama anak saya, kata dia gitu. Sampailah dia ke rumah, dia dicerita sama suaminya kayak omongan ibu-ibu tadi itu. Nah udahlah, sampailah ke malam hari nih. Dari waktunya para warga nih ngejebak si babi ini. Jadi saat jebakan itu warga udah pada sebagian ngumpul di gang 1, dan yang keempat orang ini ke gang 2 nih. Jadi tanpa sepengetahuan si Oki, mereka berempat ini kayak ngerencanain kita jebaknya ke gang 2 gitu. Kita sengaja nih, mereka tuh sengaja kayak ngomong di pas lagi rapat itu, kita harus ngejebak di gang 1 supaya dia pergi ke gang 2 gitu. Paham kan maksudnya? Kayak dia tuh dia nginstruksiin pokoknya lu ke gang 1 semua gitu. Otomatis kan si babi mikir, oh gua nggak aman nih di gang 1, jadinya gua harus ke gang 2 nih biar gua nggak ketangkep gitu. Jadi mungkin si RT dan 4 orang ini udah curiga nih kalau si babi ini mungkin warga dia sendiri ya. Benar. Jadi emang ada kecurigaan juga dari warga-warga, kayaknya sebenarnya ini dari warga kita sendiri nih gitu, bukan dari orang luar lah intinya kayak gitu. Dari situ yang lain udah ke gang 1 dan 4 orang ini beserta Pak RT ya ke gang 2, dan dia kayak ngumpet lah gitu, kayak di tempat-tempat tersembunyi lah mereka ngumpulnya gitu. Nah sampailah di situ datanglah Oki. Nah mereka bilang, itu Oki ngapain tuh kesini katanya. Kok dia bukannya ke gang 2 ke gang 1 sih, kok dia malah ke gang 2 gitu. Udah panggil aja yuk gitu. Jangan dipanggil, kata dia gitu. Kita lihat aja dulu, katanya si Pak RT gitu. Nah pas ditungguin ternyata dia kayak baca-baca mantra gitu, tiba-tiba dia berubah lah jadi babi. Nah 4 orang ini benar-benar kaget kayak, wah ternyata dia yang jadi babi gitu. Benar kan kecurigaan kita selama ini, berarti yang jadi babi itu benar-benar warga kita, bukan warga luar gitu. Dari situ udah ayo kita tangkap aja nanya gitu. Nah Pak RT tuh teriak kayak, woi jangan kabur lu gitulah. Nah babi gitu ya. Iya, woi jangan kabur lu gitu kan. Ya udah akhirnya dikejar dan si babinya ini juga lari lah intinya gitu kan. Nah di situ posisinya lilinnya apinya udah mulai gerak-gerak, cuman anaknya itu nangis. Anaknya si Oki itu lagi nangis, dan istrinya itu ninggalin lilin itu demi ngasih susu buat anaknya, karena anaknya tiba-tiba kebangun nih di malam hari gitu kan. Karena kan mereka ritual itu kan emang malam hari kan, di saat anaknya udah tidur dong. Dan ini kebetulan anaknya bangun dan minta susu. Nah istrinya pergilah ke dapur buat bikinin susu buat anaknya gitu kan. Nah jadi istrinya itu nggak tahu nih kalau suaminya tuh dalam bahaya gitu. Nah di situ dia kayak, aduh, dalam hatinya si Oki, bini gue kemana nih gitu, nggak nolongin gue, kok nggak ditiup ini lilinnya biar gue jadi manusia lagi gitu. Jadi saat itu akhirnya dia ketangkep sama warga, dia dipukulin, terus dia
pokoknya dipukulin rame-rame lah, dan sampai akhirnya dia dibakar. Dan dibakarnya pun itu dalam berbentuk babi, belum jadi dia belum jadi manusia. Oh, karena si Lilinnya ini nggak ditiup ya? Iya. Nah, setelah dia dibakar dan udah meninggal lah gitu, barulah dia berubah jadi manusia. Nah, di saat itu istrinya baru masuk lagi nih, ternyata Lilinnya udah mati. Dan di situ istrinya udah tahu, berarti laki gue celaka gitu. Berarti laki gue nggak selamat. Dan di situ ada rasa penyesalan sama istrinya sih ya, namanya kayak gue udah ninggalin. Ya gimana ya, serba salah ya, dia salah satu anaknya nangis, di sisi lain lakinya juga dalam bahaya gitu. Dia kan ngejalanin ritual itu kan otomatis bahaya dong, kita kan nggak tahu nih kapan dia bakalan ketangkap atau enggak gitu kan. Jadi nggak tahu hari, ya mungkin hari apa sih, emang nggak ditanggalan sih ya. Iya benar. Nah, di saat itu dia kayak ya udah, bagaimana lagi ya kan, orang Lilin udah mati berarti suaminya meninggal, dia tinggal nunggu kabar aja nih dari warga kan gitu. Nah, nggak lama dari situ datanglah salah satu warga ngetok-ngetok rumah kan, kayak tok bu gitu, ini suaminya meninggal gitu. Terus dia udah diem aja, kayak dia juga udah tahu emang lakinya pasti meninggal, karena kan emang Lilin juga mati kan, suaminya kan dari awal bilang kalau Lilinnya mati berarti dia meninggal gitu. Dari situ akhirnya ya udah dijelasin ke istrinya kalau dia meninggal, dan istrinya pun ya udahlah gitu, akhirnya dimakamkan. Cuma ya itu mungkin belum diterima gitu arwahnya, jadi penasaran gitu. Jadi akhirnya dia meninggal juga tuh. Iya, dia akhirnya dia Kawan meninggal. juga itu. Kalau itu sempet itu berapa lama tuh jadi ngepet tuh, Ci? Jadi babi ngepet itu sebenarnya belum lama, kurang lebih baru 1 bulanan lebih lah. Belum lama. Cuman kan emang rata-rata kan warga itu kan pasti heboh dong kalau ada kehilangan uang. Dan tambah lagi kecurigaannya dia yang tadinya sama tuyul sama maling, ternyata kan dia kedengaran suara babi kan. Dan dia dengar suara babi, akhirnya ya dijebak lah sama mereka gitu. Oke, gimana tuh teman-teman cerita dari Cici nih tentang babi ngepet? Mungkin teman-teman ada yang pernah denger nih, atau mungkin di kampungnya pernah ada yang ngalamin, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya kritik atau saran juga boleh banget nih, biar kita makin berkembang di kedepannya, komen aja langsung di bawah. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri, kirim aja dong, kirim ke Instagram atau email kami. Kemudian mau ditambah lagi, Ci? Udah sih, cuma mau ngucapin aja semangat puasanya, sedikit lagi lebaran. Masih lama ya? Masih lama ya, sedikit lagi dapat THR. Itu baru mantap. Ada kabut, ada api. Yang lebih pada gabut, yuk nonton Ada Misteri. Mohon maaf kalau salah kata. Gue Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.